Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Demir Fasya dengan NIM 2210211175. Di sini saya akan melakukan presentasi dari case 7 yaitu di blog this, yaitu AKI atau Acute Kidney Injury. Dimulai dari Tuan B. Dia berusia 25 tahun. Dia itu datang dengan keluhan BAK-nya sedikit sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit, dimana Tuan B ini diduga mengalami acute kidney injury, dan dia itu memiliki banyak faktor risiko. Faktor risiko yang pertama, dia memiliki DM yang tidak terkontrol atau diabetes mellitus tidak terkontrol. Nah, karena tidak terkontrol, berarti dia tidak meminum obat, jadi gula darah sewaktunya itu akan semakin itu emang tinggi dari awal gitu. Jadi dari gula dalam darahnya itu tinggi gitu. Dimana jika gula darah tinggi akan jadi gula darah sewaktunya semakin tinggi, dia lebih dari 200 atau dia itu di 250 mg per desiliter, dimana akan melebihi transport maksimum dari tubular di ginjal. Jadi di ginjal itu saat fisiologi normalnya, jika ada glukosa yang difiltrasi oleh ginjal, dia akan direabsorpsi sepenuhnya oleh ginjal, karena nanti akan dibutuhkan glukosa, akan dibutuhkan untuk glikolisis dan lain-lain gitu. Namun jika glukosa darah itu tinggi, itu dia bisa melebihi transport maksimum. Jadi karena di DM itu gula darahnya tinggi ya, jadi dia semuanya tidak akan direabsorpsi. Ada yang namanya ambang batas dari reabsorpsi tubular ini. Jadi kalau di glukosa sendiri, dia itu ambang batas itu dia di atas 200 mg per desiliter. Jadi kalau sudah, dan transport maksimumnya itu 375 mg per desiliter. Jadi sebelum dia 200 itu dia masih akan direabsorpsi sempurna. Namun saat lebih dari 200 sampai dengan 375, itu udah range-nya itu akan terjadi pengeluaran dari glukosa ke urin. Jadi urinnya akan berisi glukosa atau glukosuria, di mana pas urinalisanya ada glukosa positif. Lalu juga karena dia DM tidak terkontrol, akan terjadi defisiensi insulin. Jadi insulin yang ada di dalam tubuhnya semakin sedikit gitu. Dimana insulin sendiri kan digunakan untuk penyerapan glukosa. Jadi dia akan membuka channel glukosa di sel. Nanti sel akan memakai glukosa untuk menjadikan sebagai ATP. Namun kalau nggak ada insulin, jadi nggak bisa dibuka, akhirnya glukosa yang banyak di darah nggak bisa dipakai. Akan ada kompensasinya itu berupa lipolisis atau pemecahan dari lipid. Nah, kalau pemecahan dari lipid sendiri itu dia sebenarnya bisa memberikan energi, namun dia juga akan menghasilkan yang namanya badan keton. Nah, badan keton ini dia bisa melepaskan ion H+ ke dalam darah. Dimana kalau ion H+ itu dia itu bisa, jadi kalau H+ itu dia asam gitu, jadi pH-nya asam. Sehingga karena banyaknya badan keton yang ada di pelepasan H+, dia akan menurunkan pH dalam tubuh menjadi asam atau asidosis gitu. Nah, lalu untuk faktor risiko selanjutnya, dia ibu dan juga anak tetangga mengalami diare juga. Jadi terdapat riwayat tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa sanitasi lingkungan dari Tuan B ini tidak baik, karena bisa jadi adanya penularan diare dengan infeksi fekal oral. Jadi kan bisa dari fekal ya, dari feses, dia kalau sanitasinya tidak baik, dia akan kemakan ke dalam tubuh, akan masuk ke dalam tubuh gitu, akan menyebabkan diare. Lalu dia juga jajan di sekitar kantor, dimana kalau di sekitar kantor kan kita belum tahu higienitasnya gimana. Jadi bisa jadi higienitasnya kurang terjamin, sehingga makanan yang didapat itu dia banyak bakterinya, akhirnya bisa menyebabkan diare ini. Lalu dia juga seorang office boy, dimana office boy sendiri dia aktivitasnya tinggi ya, sehingga lalu dia juga jarang sarapan dan juga menggabung makan pagi dengan makan siang. Kalau tadi aktivitas tinggi, dia bisa menyebabkan sistem imunnya turun, dan juga karena dia menggabungkan makanannya, dia malah nutrisi yang didapatkan ke tubuh dikit dong, akhirnya nutrisinya kurang, sehingga sistem imun dalam tubuh akan semakin menurun, jadi lebih mudah terinfeksi. Nah, karena 3 faktor risiko tadi, dia bisa karena sanitasi lingkungannya jelek, bisa jadi higienitas makanan juga kurang terjamin, dan juga sistem imun tubuh yang menurun, akan bisa terjadilah infeksi mikroba saluran cerna yang menyebabkan adanya
infeksi mikroba saluran kena ini akan adanya bakteri yang masuk ke dalam usus halus. Oh ya, sebelumnya ke sini. Kan jadilah respon imun dari tubuh. Dimana nanti mikroba tadi dia akan mengeluarkan antigen kan ya. Nanti antigennya akan dipresentasikan oleh APC atau antigen presenting cell. Dimana antigen presenting cell tadi akan menuju ke limfoid, ke kelenjar getah bening, dia akan mengaktifasi sel T helper CT naif menjadi T helper. Nanti T helper bisa mengaktifkan sel B menjadi sel plasma. Lalu di sel T helper juga dia bisa mensekresikan sitokin proinflamasi, yaitu ada interleukin 1, di mana interleukin 1 juga TNF alpha. Interleukin 1 sendiri dia bisa menyebabkan adanya rekrutmen dari PME atau polimorfonuclear cell. Jadi merupakan ya sel leukosit akan banyak, akhirnya menyebabkan leukositosis. Jadi dalam darah dia lebih dari 10.000. Lalu juga fasesnya itu dia akan terjadi leukosit. Akan ada leukosit karena ya dia akan berperang dengan bakteri tadi di saluran cerna kan. Lalu dia akan mengaktifasi juga PGE2 prostaglandin E2 yang akan meningkatkan set point dari tubuh di hipotalamus. Nah, set point tubuh akan meningkat sehingga akan menyebabkan homeostasi dari tubuh, yaitu akan meningkatkan suhunya. Jadi termoregulasi akan meningkat, akhirnya akan terjadi demam. Lalu dia juga akan sitokin berfungsi ada TNF alpha. TNF alpha itu dia bisa meningkatkan sekresi dari hormon leptin. Hormon leptin ini merupakan hormon rasa kenyang ya. Jadi dia akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus, nanti akan dibikin sinyal rasa kenyang gitu. Jadi dia lebih gampang kenyang atau lebih cepat kenyang, akhirnya nafsu makannya turun. Nafsu makannya turun, itu intake dari kalori per harinya itu akan semakin menurun. Sehingga kesehariannya itu dia akan jadi lebih lemas dan juga cepat lelah. Nah, juga ada dia itu hipertensi tidak terkontrol yang bisa menyebabkan karena hipertensi dia makin lama akan terjadilah penebalan dinding dinding arteri, lebih tepatnya di arterial aferen di ginjal, sehingga lumen kapiler di ginjal akan menurun gitu. Nah, lalu kalau yang di sini tadi infeksi mikroba itu akan meningkatkan sehingga nanti bakteri akan masuk ke dalam usus. Di mana di dalam usus ini dia akan bereplikasi dan akan melepaskan toksin atau enterotoksinnya. Enterotoksinnya ini nanti bisa menempel di epitel di sel saluran cerna. Nah, di epitel tadi dia akan berikatan dengan G protein, di mana kalau toksinnya itu dia bisa ada yang namanya 2 subunit. Jadi subunit alfa dan juga A dan B. Di mana subunit B tadi nanti akan membantu toksinnya untuk masuk ke dalam sel, terus masuk ke dalam retikulum endoplasma. Nanti dia akan melepaskan subunit A-nya, nanti subunit A-nya akan ke sitosol, terus berikatan dengan G protein tadi, nih G protein. Jadi di G protein ini dia akan mengaktifasi jadi di G protein ini akan adanya pelepasan dari alfa. Kan ada alfa, beta, dan gamma. Nanti yang alfanya akan dilepaskan, itu yang tadinya akan berikatan dengan GTP. Nanti alfa dengan GTP tadi akan mengaktifkan adenylyl siklase, di mana dia akan mengubah ATP menjadi siklik adenomonofosfat atau CAMP. Sehingga nanti di dalam selnya dia CAMP-nya akan semakin meningkat. Ini di enterosit ya. Jadi CAMP-nya akan meningkat, dia bisa mengaktifasi namanya protein kinase. Nanti protein kinase ini dia bisa meningkatkan fosfat. Nanti akan ada penempelan fosfat di channel-channel, itu ada pertama adalah CFTR atau Cystic Fibrosis Transmembranous Conductance Regulator, di mana tuh dia akan membuka channel protein sebagai transporter. Transporternya transporter apa? Jadi ada Cl-min, HCO3-min, dan juga H2O dan Na. Sehingga tadi akan ada pengeluaran dari di enterosit akan ada pengeluaran ke lumen usus. Sehingga jadi Cl-min akan keluar, HCO3 akan keluar, dan juga Na akan keluar, dan H2O juga akan keluar. Lalu dia juga akan menghambat yang namanya NaHe atau natrium hydrogen exchanger. Itu jadi seharusnya akan terjadi pertukaran dari ion H
karena tadi ya ion H, namun karena adanya NH dan juga Na, namun karena tadi dihambat akhirnya bisa menyebabkan Na-nya tuh nggak masuk lagi ke sel. Harusnya normalnya itu ada pertukaran, jadi Na yang tadi di luar di lumen akan masuk ke dalam sel, sedangkan H plusnya akan keluar ke lumen. Namun karena penghambatan dari NH ini, jadi Na-nya akan keluar terus gitu. Jadi akan lebih banyak natrium terus juga air ke dalam lumen, akhirnya menyebabkan dia diare, atau di sini diarenya diare sekretorik gitu. Karena diare sekretorik ini, yang pertama dia bisa menurunkan HCO3- dalam darah. Nah, HCO3- itu berfungsi sebagai apa? Dari HCO3- itu dia bersifat basa, dimana kalau HCO3- dia itu turun akan meningkatkan ini kan untuk buffer ya. Jadi kalau dia HCO3- turun, jadi basanya akan semakin sedikit kan. Ditambah tadi dia akan ada pelepasan H+ di kanal lipolisis tadi. Jadi H+ akan lebih banyak daripada HCO3-, sehingga akan terjadi yang namanya asidosis metabolik. Nah, asidosis metabolik ini ditandai dengan HCO3- turun dan juga H+ akan meningkat gitu. Asidosis metabolik, kan ada asidosis ini dia akan terjadi kompensasi. Kompensasinya ada dua organ. Yang pertama dari ginjal. Nah, di ginjal sendiri itu nanti normalnya akan ada pengeluaran H+. Jika terlalu banyak H+ itu dia di tubulus contratus distal dan juga tubulus collectivus itu di sel interkalasi tipe A. Ya, tipe A. Karena tipe A ya tadi itu dia akan menggunakan H+ gitu. Nanti akan ditukarkan dengan K+. Namun karena karena tadi akan ditukarkan dengan H+ dan juga K+. Jadi K+ itu kan banyak di dalam lumen karena adanya filtrasi tadi. H+ itu lebih banyak di sel karena dia tadi lipolisis. Jadi H+ akan lebih banyak di sel, akan dikeluarkan. Cara dikeluarkannya dengan cara H+, K+, ATPase. Jadi akan ada pertukaran lah ya antara ada H dan juga K+. Jadi nanti H+ yang akan keluar ke lumen dari tubulus, sedangkan K+-nya akan masuk ke dalam darah. Jadi karena ya banyak ke asidosis metabolik, jadi H+-nya makin banyak nih yang dikeluarkan agar dia bisa terkompensasi lah. Nah, jadi menyebabkan K+-nya akan makin banyak di dalam darah. Akhirnya terjadilah hiperkalemia. Nah, hiperkalemia ini di dalam darah itu bisa berakibat ke dalam jantung. Karena di hiperkalemia sendiri dia bisa menyebabkan kontraksi ototnya akan semakin positif gitu. Sehingga nanti lebih mudah otot jantung lebih mudah tereksitasi. Sehingga akan terjadi depolarisasi lambat dan juga repolarisasi cepat. Kalau depolarisasi kan untuk fase mengisi. Depolarisasi itu untuk fase kontraksi, sedangkan kalau repolarisasi dia fase mengisi. Iya. Jadi depolarisasinya akan lambat sehingga QRS-nya akan semakin melebar di EKG-nya. Sedangkan repolarisasinya akan semakin cepat yang menyebabkan dia di dalam EKG-nya ada tall and peak T-wave gitu. Lalu akan terjadi kompensasi di paru. Nah, paru juga itu dia akan mengeluarkan kadar dari CO2 karena tadi asidosis. Jadi CO2-nya akan semakin meningkat nih. Jadi paru akan berkompensasi dengan hiperventilasi atau sesak napas gitu agar CO2 yang kelebihan di dalam tubuh akan dikeluarkan gitu. Jadi makanya di dalam kasus ini dia itu ada asidosis metabolik kompensasi sebagian karena HCO3-nya minnya turun dan juga PCO2-nya juga turun gitu. Nah, lalu karena diare tadi dia akan mengeluarkan natrium dan juga Cl- ke dalam darah. Kalau natrium ke dalam darah turun, dia akan masuk ke dalam lumen kan, lumen makin banyak, jadi di darahnya akan semakin turun. Dan juga dia dehidrasi. Kenapa? Karena tadi cairannya kan keluar ke lumen, dikeluarkan semua lah. Ya di BAB terus menerus, akhirnya keduanya itu menyebabkan ini dehidrasi kan, jadi volume darah turun. Akhirnya volume plasma dalam tubuh akan semakin menurun. Kalau volume plasma dalam tubuh akan menurun, jadi venous return atau cairan yang masuk ke dalam ginjal untuk pengisian lagi itu akan semakin sedikit. Kalau venous return-nya semakin sedikit, jadi stroke volume-nya akan semakin sedikit. Stroke volume semakin sedikit atau
kontraksi ya sekuncup ya, volume sekuncup, akhirnya CO-nya atau cardiac output-nya selama 1 menit akan semakin menurun. Jadi menyebabkan tekanan darahnya ikut menurun karena tekanan darah itu dari cardiac output dengan dikali TPR atau total peripheral resistance. Ya. Nah, ya karena tadi CO-nya ikut menurun, akhirnya tekanan darah ikut menurun. Jadi menyebabkan adanya kompensasi dari baroreseptor. Kalau tekanan darah yang turun secara singkatnya itu dia akan teraktivasi dari baroreseptor tadi. Nanti baroreseptornya akan memberikan respon simpatis, itu berupa peningkatan heart rate. Jadi dia akan dipompa terus nih agar semua jaringan tuh bisa terpenuhi gitu loh untuk darahnya. Ya. Lalu karena venous return-nya turun, jadi CO-nya juga turun, akhirnya bisa menyebabkan shock hypovolemic. Itu ketidakmampuan jantung untuk memasok darah karena kekurangan volume. Ya volumenya sedikit, gimana cara dia memasok darah ke seluruh tubuh kan gitu. Jadi terjadilah shock hypovolemic dengan ditandai tadi tekanan darahnya turun, heart rate-nya meningkat, terus juga respiratory rate-nya meningkat gitu. Karena terjadilah hipoperfusi atau perfusi ke jaringannya akan semakin menurun. Yang pertama bisa menyebabkan di otak. Jadi aliran darah ke otak akan semakin menurun, akhirnya ya kekurangan oksigen lah, akhirnya dia delirium atau bingung. Jadi dia terlihat bingung. Ya, ditambah juga karena katanya hiperkalemia dalam darah bisa menyebabkan gangguan transmisi dari aksi potensial di otak. Akhirnya bisa juga menyebabkan delirium. Itu. Lalu di jaringan juga karena hipoperfusi, oksigennya kurang, dilakukanlah metabolisme anaerob, tidak mengeluarkan oksigen. Tapi dia itu akan ATP-nya akan sedikit dan juga akan meningkatkan asam laktat. Asam laktat ini dia akan jika terjadi penumpukan akan menyebabkan pasiennya lemah, letih, lesu gitu. Nah, kalau deliriumnya juga lemas tadi, dia menunjukkan saat dilakukan pemeriksaan fisik dia apatis dengan GCS-nya itu 12. Lalu ekstremitasnya dan kulitnya itu dia karena hipoperfusi kurang lah ya. Jadi CTR-nya itu kurang dari 2. Harusnya lebih dari 2, ini salah. Maksudnya lebih dari 2. Nah, karena CTR-nya lebih dari 2, jadi kan vaskularisasi ke ekstremitas semakin sedikit dan juga turgornya lambat. Berarti cairan dalam tubuhnya akan semakin menurun gitu. Dan juga akalnya dingin. Inilah tanda-tanda dehidrasi berat. Jadi makanya di sini sudah dehidrasi berat gitu. Lalu akan ada aliran darah ke ginjal menurun. Iyalah, karena volume cairan di seluruh tubuhnya menurun, akhirnya seluruh organ juga akan semakin menurun, contohnya di ginjal. Ditambah dengan tadi dia adanya hipertensi, bisa jadi ada penebalan dinding arteri berupa di arterial afferent di ginjal. Akhirnya lumennya akan semakin kecil, jadi dia semakin menghambat lah ya. Aliran darah ke ginjalnya akan semakin turun, menyebabkan ini di kasus adalah prerenal acute kidney injury. Jadi menyebabkan GFR-nya turun. Kenapa GFR-nya turun? Karena tadi darah yang masuk ke ginjalnya sedikit, terus adanya vasokonstriksi dari arterial afferent menyebabkan tekanan dari hidrostatik glomerulus menurun. Akhirnya yang masuk ke dalam ginjal atau filtrasi ginjal di kapsul albuminnya akan semakin sedikit. Jadi sehingga GFR ikut menurun. Nah, kalau misalnya tubuhnya bagaimana? Itu ada yang namanya RAS. Jadi di sel juxtaglomerular kan dia kan sekresi renin. Nah, renin sendiri nanti akan ke hepar untuk berkaitan dengan angiotensinogen dan akan berubah menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 nanti ke sirkulasi dan akan diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini dia bisa mengaktifkan pertama di kelenjar pituitari posterior sehingga pengeluaran dari ADH. Kalau ADH sendiri dia juga bisa meningkatkan reabsorpsi air dengan cara membuka aquaporin di tubulus collectivus pertama. Jadi banyak banget cairan yang masuk lah di tubulus collectivus. Jadi yang keluar ke urinnya sedikit. Lalu yang kedua adanya aldosteron. Itu dia di korteks adrenal. Jadi di korteks adrenal akan mengeluarkan aldosteron. Nah, aldosteron sendiri dia bisa meningkatkan reabsorpsi dari natrium. Jadi channel untuk natriumnya akan semakin banyak gitu. Sehingga kalau natriumnya masuk diabsorpsi lagi,
jadi airnya ikut masuk dong. Akhirnya reabsorpsi H2O dan juga Na plusnya akan semakin meningkat ke dalam darah karena kan tadi volume cairannya turun gitu. Sehingga menyebabkan oliguria atau penurunan dari pembentukan urin gitu, dimana kalau di kasus dia kurang dari 400 mili itu sudah masuk dalam kategori oliguria. Lalu karena tadi ya filtrasinya sedikit, untuk filtrasi karena volumenya dikit, akhirnya filtrasi ureum dan juga kreatinin yang harusnya itu banyak dikeluarkan ke urin, ke ginjal sampai ke urin gitu, untuk diekskresikan jadi sedikit. Jadi filtrasi ureum dan kreatininnya sedikit sehingga menyebabkan dalam darah ureumnya meningkat, kreatininnya juga meningkat. Gitu. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.